Siapa? Rani kak. Rani lagi ngapain? Lagi duduk-duduk kak. Lagi duduk-duduk. Rani sendiri? Iya kak, sendiri. Di mana orang anak bapaknya? Oh, lagi di luar kak. Oh, lagi keluar. Iya. Rani biasanya kegiatan sehari-hari apa? Beres-beres rumah kak. Beres-beres rumah ya. Jadi Rani biasanya juga ibadah hari apa? Hari Minggu atau hari Jumat? Hari Minggu kak. Hari Minggu. Oh, Iya. berarti kau orang Kristen? Iya. Oke, sama kakak juga orang Kristen. Nah, terlibat apalah dalam kegiatan gereja? Enggak terlibat apa-apa kak, karena jarang gereja. Oh, jarang gereja. Ih, dulu kakak juga seperti itu loh. Jarang sekali gereja. Bayangkan hanya 2 kali 1 tahun kakak itu gereja. Tapi setelah kakak itu mengenal Tuhan, itu diajak teman saya, suruh diajak. Jadi sekarang saya udah ke gereja dan terlibat di kegiatan gereja. Jadi pertanyaannya nih, kalau seandainya ini jauh-jauh lah ya, kalau adik meninggal saat ini juga, adik yakin nggak masuk surga atau tidak? Yakin kak? Yakin. Iya. Memiliki keyakinan yang baik ya dek. Jadi kalau Tuhan Allah bertanya begini, mengapa aku mengizinkan kamu masuk surga? Kamu jawab apa? Karena dalam kehidupan aku selalu berbuat baik. Oh, berbuat baik ya. Harus sebaik apa adik supaya bisa masuk surga? Ya seperti kayak menolong orang. Ya, menolong orang. Jadi dek, ada kabar baik yang mau sampaikan kepada kamu. Kamu punya waktu 45 sampai 60 menit ke depan. Ada Banyak orang mengatakan bahwa berbuat baik, beribadah itu dapat supaya masuk surga. Tetapi harus sebaik apakah kita? Inilah kabar baik itu yang kakak sampaikan. Jadi anugerah hidup kekal itu adalah hidup kekal adalah anugerah Allah. Dimana bukan karena usaha atau karena upah kita itu dapatkan, tetapi itu karena anugerah Allah. Bukan karena kamu melakukan kebaikan tadi bisa masuk surga, bukan. Seumpama seperti hadiah. Kamu pernah dikasih hadiah? pernah. Pas ulang tahun kan? Iya. Pas dikasih hadiah kamu kasih uang kak? Enggak Uang? kak. Enggak kan, karena gratis kan. Iya. Kalau dikasih uang berarti dibeli kan? Iya. Dibeli. Nah, begitu juga Tuhan Allah memberikan anugerah kepada kita itu seperti memberikan hadiah, walaupun gratis deh, tapi tidak semua orang mendapatkan itu. Nah, tidak semua orang mendapatkan itu. Nah, apa yang menghalangi kita menerima anugerah hidup kekal itu? Yaitu dosa. Yaitu semua manusia telah berbuat dosa, termasuk kakak dan adik itu berbuat dosa. Nah, apa itu dosa nih? Kayak kita melakukan dosa seperti berbohong, Ya, mencuri. berbohong, mencuri. Nah, dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan Allah, melanggar perintah Allah seperti mencuri tadi, berbohong. Ya, itu semua adalah dosa. Bahkan tidak peduli dengan Allah, itu pun dosa. Jadi seandainya ada yang melakukan dosa 3 kali sehari nih, pagi, siang, malam ada yang melakukan dosa. Kemudian dalam 1 tahun ada 1000 dosa. Kalau ada dikasih kesempatan oleh Tuhan 60 tahun, jadi ada 60.000 dosa yang ada dilakukan dalam 1 tahun kan. Dalam umur ada yang 60 tahun itu, apakah dengan dosa sebanyak itu ada yang bisa masuk surga? Gak bisa. Tidak, pasti kita tidak bisa masuk surga. Nah, semua manusia yang sudah berdosa itu tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Dulu juga saya berpikir, kayaknya bisa dia berbuat baik tadi. Tetapi tuntutan Tuhan itu sempurna. Dimana kakak akan menjelaskan seperti telur busuk deh. Nah, pernah ada yang memasak telur atau goreng telur, dadar telur kan. Nah, ada 10 butir telur ini kan dek. Terus udah adek pecahkan yang 9 telur ini. Nah, tiba-tiba yang telur ke-10 ini udah kamu pecahkan, ternyata busuk. Kemudian kamu gak bisa lagi gunakan itu kan? Pasti gak bisa kan? Udah gak bisa dimakan, gak bisa digunakan karena udah tercampur, pasti bau gitu. Nah, begitu juga kita di hadapan Tuhan, bahwa satu dosa pun kita tidak dapat layak di hadapan Tuhan. Nah, jadi usaha manusia itu mustahil. Nah, mari kita melihat bagaimana cara Allah. Kalau kamu tahu sifat-sifat Allah itu seperti apa? Tahu seperti pengasih, penyayang. Ya. Nah, Allah itu adalah pengasih dan menyayangkan. Nah, tetapi ada pandangan bahwa ada pengertian sifat Allah itu yang salah dan benar. Pengertian salah itu mengatakan bahwa Allah itu seperti toko kakek bahwa dia itu kasih tapi tidak adil. Kalau pernah ada kakek kan,
cucunya berbuat salah. Jadi karena kasihnya tapi tidak dipukul kayak gitu, tidak dihukum karena dia mengasihi anak apa cucunya itu kan. Nah itu juga pemahaman itu mengatakan bahwa melebih-lebihkan kasih Allah daripada keadilan Tuhan. Begitu juga seperti tokoh polisi bahwa dia adil tapi tidak kasih. Nah, ada satu orang, beberapa orang saat itu ditilang karena cepat-cepat mereka nggak pakai helm karena saat itu mereka lagi membawa yang sakit. Nah, terus mereka ditilang karena kalian tidak pakai helm. Dia bilang kami ini lagi buru-buru, ini lagi sekal seperti itu. Tapi dia bilang tidak, kenapa kalian tidak pakai helm? Ini aturan seperti itu. Karena polisi itu adil kan. Tetapi pada saat itu polisi itu tidak menunjukkan kasihnya kepada orang yang sakit itu kan. Nah itu juga pemahamannya melebihkan murka Allah dibandingkan dengan kasih Allah. Nah kedua pemahaman ini adalah keliru. Yang sebenarnya yang pengertian yang benar itu adalah Allah itu kasih dan sekaligus adil. Nah di sini Allah itu mengasihi kita dengan kasihnya yang kekal. Tetapi Allah juga tidak sekali membiarkan kita dari hukuman dosa yang kita perbuat. Nah, hukuman dosa itu dia adalah maut, yaitu neraka selamanya. Jadi ada sebuah dilema di sini. Bagaimana kasih dan adil itu bertemu? Nah, ada ilustrasi seperti perampok bank. Nah, ada bapak-bapak dia itu sangat membutuhkan uang karena anaknya sakit. Dia merampok di bank itu ada 500 juta. Bayangkan deh, ada pistol anaknya itu kan main dan diancam apa saat itu kan pengusaha itu ancam supaya mereka tidak menahan dia mengambil uang. Dia merampok bank itu 500 juta. Pada saat dia merampok bank itu dia tidak tahu kalau ada CCTV. Pada saat ada CCTV dia tertangkap lah. Dia tertangkap, kemudian di pengadilan dia dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Pada saat 5 tahun penjara dia mohon, saya minta maaf, dia kembalikan uang itu. Dia bilang saya tidak lakukan itu lagi, saya tidak lakukan itu. Tetapi apakah hakim itu membebaskan dia? Tidak. Iya, kalau hakim itu membebaskan dia pasti dia tidak akan berarti gak adil toh. Karena hanya begitu. Kalau seperti itu, kalau dengan itu, contohnya kita melakukan dosa, udahlah tinggal minta maaf lah nanti udah selesai. Kalau contohnya kita merampok bank, udahlah nanti kita bilang minta maaf lakukan itu. Jadi tidak ada nanti bank yang aman di Indonesia kalau seperti itu semua. Kalau contohnya dibebaskan. Nah masih ingat ada tadi cerita Samila itu ada sebuah cerita di mana Allah menunjukkan kasih dan keadilan itu lewat Samila. Cerita Samila ini adalah sebuah pemimpin revolusioner di mana dia itu sedang menjaga karena mereka saat itu terbatas bahan makanan mereka. Jadi dibilang seperti ini bahwa tidak ada yang seperti mencuri, harus menghemat makanan seperti itu. Tetapi pada suatu hari ada yang melapor, dibilang udah ada yang mencuri bahan makanan mereka. Prajurit itu kan pegawainya itu. Jadi dia marah, siapa yang mencuri itu? Dia kasih pengumuman, siapa yang ketahuan mencuri bahan makanan kita, dia akan dicambuki 50 kali di depan umum. Nah dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Jadi tidak lama kemudian dia itu didatangi oleh pegawainya itu, katanya ada yang mencuri. Ternyata tidak lain yang mencuri bahan makanan mereka itu adalah ibunya sendiri. Bayangkan bagaimana Samila itu menegakkan keadilan dan kasihnya kepada ibunya. Nah bagaimana caranya Samila menggantikan ibunya. Dia menggantikan dia yang dicambuki 50 kali di depan umum. Dia menunjukkan kasihnya kepada ibunya biar ibunya tidak dihukum. Dia menerima hukuman itu dan dia adil. Karena kenapa? Kalau dia membebaskan ibunya itu pasti dia tidak akan dia tidak adil ini, pasti dia akan diabaikan, dia nggak dipercaya lagi. Nah begitu juga Tuhan Allah menunjukkan kasih dan keadilannya itu melalui pengorbanannya di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus adalah Tuhan dan manusia.
apa yang dilakukannya? Yaitu saya akan menceritakan di seperti buku Peragaan Dosa. Seandainya dek ini adalah manusia, di tangan kiri saya ini adalah manusia, ini di tangan kanan saya adalah Allah. Nah, tadi saya mengatakan bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada manusia, ini kan manusia. Tetapi ada yang menghalangi, yaitu tadi dosa tadi. Kemudian kalau seandainya semua dosa-dosa kita ini di buku catatan ditulis di sini, kemudian dosa kita ditulis semua di sini. Nah, Allah itu adalah kasih, yaitu tidak mau menghukum. Tetapi Allah itu juga adil, harus menghukum. Nah, masih ingat adik tadi kan tentang cerita Samila tadi kan, bahwa dia menunjukkan kasih dan keadaan melalui pengorbanannya. Begitu juga Tuhan Allah dengan kita, bahwa Allah menunjukkan kasih itu melalui pengorbanan dalam diri Yesus Kristus, di mana Yesus yang tidak berdosa itu dianggap disetarakan dengan manusia yang berdosa ini. Dia tidak berdosa deh, kalau manusia berdosa. Kemudian Yesus yang tidak mengenal dosa dilimpahkan oleh dosa. Jadi dosa kita tadi dikasih sama Yesus kan. Jadi Yesus yang menanggung semua dosa kita. Nah, Yesus yang menanggung dosa kita deh. Jadi pada saat dia di atas kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Jadi dosa kita ini sudah jatuh, jadi udah selesai. Jadi dosa pun udah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Nah, anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Ibarat kunci dalam sebuah rumah pasti banyak kunci kamar, lemari. Tetapi untuk masuk ke rumah itu ada pintu utama kan, itu pintu depan itu dibuka dulu, itu baru bisa masuk ke dalam. Dan begitu juga iman itu. Ada iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu yaitu lompat dalam gelap, percaya tapi tidak tahu sama siapa percaya. Seperti itu. Kemudian ada iman yang mengandalkan akal saja, itu memang mengakui tentang sejarah Tuhan Yesus, tapi tidak mengandalkan Tuhan Yesus itu sebenarnya dalam dirinya. Kemudian iman sebentar itu seperti kita percaya pada saat-saat tertentu saja. Kita senang, oke saya percaya. Tapi dari semua itu kekuatan kita yang lebih kita utamakan. Jadi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengenalkan Yesus sebagai pemberi hidup kekal. Di mana ada seorang pria bernama Brody, yaitu seorang pria yang dapat melintasi tali baja di air terjun Niagara. Dan pada saat itu dia bisa melewati itu dengan seorang diri. Kemudian dia kembali dengan kereta dorong berisi pasir. Nah, pada saat itu berteriaklah mereka, penonton itu berseru-seru, ayo Brody, mereka percaya. Kemudian manajernya itu bilang, siapa yang mau dibawa oleh Brody ini? Tapi mereka tidak ada yang mau. Mereka memang percaya bahwa mereka akan melewati itu. Mereka tidak percaya, mereka tidak mau beri diri. Kemudian ada satu anak kecil datang, saya mau. Jadi dialah yang dibawa Brody itu kan melintasi tali baja itu di air terjun Niagara. Nah, begitu juga iman yang menyelamatkan itu. Iman yang menyelamatkan itu harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam diri, bukan hanya sekedar percaya. Jadi apakah dari semua yang kakak bilang tadi adik bisa pahami? Oke, bisa. Jadi mari menyerahkan diri kepada Tuhan, bahwa adik harus menerima Yesus itu sebagai pemberi hidup kekal. Adik juga harus mengalihkan dari pengandalan diri selama ini kepada Yesus sebagai juru selamat. Kemudian juga adik juga harus mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Kemudian yang terutama adik harus bertobat, meninggalkan semua yang menjadi persoalan dan masa lalu yang suram, yang tidak baik itu. Jadi kesalahanmu selama ini tinggalkan adik, jadi bertobat, akui sama Tuhan, saya tidak mampu Tuhan, saya membutuhkan Tuhan. Nah, jadi pada saat ini kakak kamu
mau menerima Tuhan Yesus, menerima. Jadi selamat datang dalam keluarga Allah. Dan hari ini tanggal berapa dek? Tanggal 19 bulan 10 2024. Perkenalan tadi adik Rani kan, adik Rani mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus, Saya percaya kepada Tuhan Yesus. dan mengenalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya, jadi dengan itu dek, aku kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tindak lanjut maksudnya dek, bahwa kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita itu seperti bayi yang harus terus bertumbuh. Jadi adik sekarang memang udah percaya, tapi harus ada pertumbuhan, di mana adik harus bisa membaca firman Tuhan, harus rajin membaca firman Tuhan. Adik punya kitab kan, adik punya kitab, adik harus membaca, belajar rutin belajar atau membaca firman Tuhan supaya lebih dekat lagi dengan Tuhan itu seperti apa dan seperti apa. Kemudian ada juga harus berdoa, jangan malas-malas berdoa, itu harus berdoa, meminta ampun di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan tadi. Kemudian ada juga harus beribadah, itu dimana tadi kan ada bilang jangan beribadah. Jadi dengan ini, dengan berita yang besar ini, ada bisa beribadah, rajin beribadah dan terlibat dalam kegiatan gereja. Kemudian juga adik juga harus bersekutu, itu persekutuan, ikut dalam persekutuan di mana teman-teman rohani kita itu juga dapat menolong kita bertumbuh di dalam iman. Dengan kita bisa bercerita, mereka akan berbicara dalam bagi kita. Kemudian ketika adik sudah menerima itu semua, mengalami itu semua, maka adik harus bisa bersaksi. Di mana adik harus bersaksi, mengabarkan bahwa adik juga sudah menerima anugerah hidup kekal itu. Adik sudah mengenal Tuhan itu seperti apa. Jadi jangan sia-siakan, jangan hanya adik saja yang menerima, tapi kabarkan kepada temanmu, kepada keluarga, sampaikan ya dek. Jadi demikian saja dek, saya percaya bahwa adik diberkati Tuhan dan semoga kita bisa bertemu kembali dan adik semakin bertumbuh dalam iman dan adik mengenalkan Tuhan Yesus yang biasa. Jangan kalau ada masalah kita mengenalkan Tuhan. Terima kasih dek waktunya. Terima kasih dek.